Yo guys, welcome back to my channel. Selamat pagi waktu Jordan. Setelah beberapa hari aku nggak pernah bikin video lagi dan akhirnya aku sekarang bisa bikin video. Dan sekarang aku ingin ngebahas sesuatu yang mungkin sering banget kalian semua alami. Pernah nggak kamu buka media sosial, scrolling feed dan tiba-tiba ada perasaan aneh gitu? Seolah-olah semua orang di luar sana sedang menjalani hidup yang jauh lebih baik darimu. Mereka punya pekerjaan keren, liburan mewah, pasangan yang sempurna, sementara kamu merasa stuck di tempat yang sama. So, hari ini aku ingin bicara tentang perasaan itu. Perasaan dimana kita merasa diri kita itu nggak cukup. Dan kenapa itu sebenarnya lebih umum daripada yang kita kira. Rasa ini sebenarnya punya nama, psikolog menyebutnya social comparison. Kecenderungan kita untuk membandingkan hidup diri kita dengan hidup orang lain. Di zaman media sosial, ini terjadi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Dan masalahnya, apa yang kita lihat di media sosial adalah versi terbaik dari hidup orang lain. Kamu nggak lihat perjuangan mereka, kamu nggak lihat kegagalan mereka, atau saat-saat sulit yang sebenarnya tuh sedang mereka alami. Dan kita cuma lihat hasil akhirnya aja gitu. Kita sering lupa bahwa kesuksesan itu butuh waktu. Kita mencoba terus membandingkan proses mentah kita dengan highlight real orang lain dan itu nggak make sense guys. Ketika kita merasa tertinggal, seringkali kita mulai mempertanyakan nilai diri kita. Apakah aku cukup baik? Kenapa aku belum seperti mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita jadi cemas, kita jadi stres, bahkan kehilangan motivasi. Aku sendiri pernah ada di posisi ini, melihat teman-teman berhasil di usia muda. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Rasanya seperti aku tuh nggak pernah cukup gitu. Nggak pernah sampai di tujuan. Tapi akhirnya aku sadar, membandingkan diri dengan orang lain adalah pertempuran yang nggak akan pernah kita menangkan. Kita semua berjalan di jalur yang berbeda. Ada yang sukses di usia 20-an, ada yang menemukan passion mereka di usia 30-an, bahkan ada yang baru menemukan kebahagiaan di usia 40-an. Satu hal yang aku pelajari adalah hidup bukan perlombaan. Nggak masalah kalau kamu butuh waktu yang lebih lama. Kamu punya hak untuk menjalani hidupmu dengan caramu sendiri. Aku mulai fokus pada diriku, pada hal-hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk jadi versi terbaikku dan itu cukup gitu. Oke, di sini aku langsung kasih caranya gimana agar kamu tidak tertinggal. Dan bagi kamu yang merasa tertinggal, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengelola mindset dan tindakan kita agar fokus pada kemajuan pribadi, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, step yang pertama adalah coba kita tentukan definisi sukses versi diri kamu sendiri. Kenapa ini penting? Banyak dari kita merasa tertinggal karena membandingkan hidupnya dengan standar orang lain. Tapi, yang menjadi pertanyaannya, apakah definisi sukses mereka sama dengan yang kamu inginkan? Aku pribadi punya definisi suksesku. Ketika katakan aku misalnya melihat teman-temanku yang bahagia mendapatkan nilai yang bagus katakan. Dan aku nggak pernah merasa insecure atas hal itu gitu. Kenapa? Karena definisi suksesku adalah ketika di perkuliahan aku menjalankan apa yang aku inginkan tanpa paksaan dan apa yang menjadi kebutuhanku saat ini. Dan kenapa aku nggak insecure terhadap hal itu? Karena aku tahu waktu aku di perkuliahan nggak hanya aku habiskan untuk belajar gitu. Karena aku punya waktu untuk kerja, networking, ngonten, sambil membangun karirku gitu. Kalau nilai mereka lebih tinggi katakan dari aku gitu, ya itu wajar. Karena apa? Karena kerjanya mereka ya belajar aja gitu. Jadi, jangan sampai definisi suksesmu itu sama dengan semua orang. Kita nih berbeda. Orang lain nggak berhak mengatur standar kebahagiaan kita. Kita yang mengatur itu. Kita yang lebih tahu untuk saat ini kebutuhan kita tuh apa gitu. Fokus kita tuh apa. Makanya, sebelum kamu menjalankan sistem yang kamu bangun tiap hari, kamu harus punya goals, guys. Dengan kamu punya goals, kamu nggak akan peduli dengan jalannya orang lain. Jadi, caranya gimana? Yang pertama tadi, kamu tulis apa yang benar-benar penting untukmu. Baik itu karir, baik itu kesehatan, baik itu hubunganmu ke depan gitu, atau kebahagiaanmu. Dan yang kedua, fokus pada tujuan jangka panjangmu, bukan pencapaian orang lain. Oke, kita masuk ke step yang kedua.
fokus pada progres, bukan hasil akhir. Kenapa ini penting? Perasaan tertinggal biasanya muncul karena kamu terlalu memikirkan hasil besar orang lain. Padahal kesuksesan itu dibangun dari langkah kecil. Aku ambil dari quotes-nya Atomic Habit, you don't rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system. Sebenarnya kita tuh nggak akan bisa mencapai tujuan kita kalau kita tuh aja udah gagal dengan sistem tiap hari yang kita buat gitu. Contoh aja kita bangun dengan kegiatan yang sama gitu dari hari kemarin, terus tidur lagi, kita melakukan kegiatan yang sama terus, sehingga jangan heran kalau kita tuh merasa stuck di situ-situ aja dan kita nggak mencapai tujuan apa yang kita inginkan karena kita belum mengset apa langkah-langkah, step-step kecilnya setiap hari yang bakal kita lakukan untuk jangka panjang. Nah, caranya gimana? Coba kita buat rencana kecil yang bisa dicapai setiap hari atau setiap minggu. Dan coba kita rayakan pencapaian kecil kita gitu. Seperti menyelesaikan tugas misalnya, belajar sesuatu yang baru, atau hanya sekedar menjaga konsistensi kita setiap hari. Nomor 3, kelola waktu dengan bijak. Dan pertanyaannya, kenapa ini penting? Kadang kita merasa tertinggal bukan karena kurang produktif, bukan karena orang lain lebih sukses. Dan coba kita bedakan mana produktif, mana sibuk. Produktif dan sibuk itu yang berbeda gitu. Ketika kamu produktif, kamu tahu apa yang bakal kamu kerjakan, dan ketika kamu mengerjakan itu, outputnya tuh udah jelas, hasilnya tuh udah jelas. Contoh aja, misalnya kamu belajar bahasa Inggris 1 jam per hari, itu outputnya udah jelas ketika kamu bisa menjalankannya konsisten 1 bulan. Beda dengan sibuk, kita melakukan hal-hal sesuatu yang kita tuh tanpa tahu outputnya itu apa gitu. So, mulai sekarang, coba kamu bedakan mana sibuk, mana produktif. Yang keempat, coba kita kurang-kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa ini penting? Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuatmu merasa nggak cukup, hanya membuatmu merasa kayak salah terus kayak gitu. Dan ingat, apa yang kamu lihat di media sosial hanyalah bagian terbaik dari hidup mereka. Dan bagaimana caranya? Ya, kita coba batasi waktu di media sosial, atau unfollow akun yang membuatmu merasa insecure, unfollow artis-artis, unfollow orang-orang yang memamerkan kemegahan sehingga membuatmu merasa insecure gitu. Dan coba fokus pada perjalananmu sendiri, bukan perjalanan orang lain. Yang kelima, tingkatkan diri setiap hari. Ini penting. Ini penting banget untuk kamu maju. Kamu perlu terus belajar dan berkembang. Bahkan, kemajuan kecil setiap hari bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Dan bagaimana caranya? Pelajari keterampilan baru yang mendukung tujuanmu. Yang kedua, coba baca buku atau ikut pelatihan atau cari mentor yang bisa membimbingmu. Ketika kamu hari libur, kamu punya hari libur di weekend misalnya, coba kamu gunakan kesempatan itu untuk ikut-ikut hal-hal seperti itu gitu. Dan dari sana, kamu akan menemukan teman-teman yang ternyata dia tuh keren banget gitu, sehingga kamu bisa improve. 2 hari yang lalu aku pulang ke Indonesia, dan di Indonesia ketika hari kosong aku menyempatkan waktu untuk ikut event pitch battle startup gitu. Dan ketika aku ngelihat anak-anak universitas sana, mereka menampilkan ide bisnisnya dan pendapatan mereka per bulan, itu membuatku merasa kayak aku tuh nggak ada apa-apanya guys. Jadi ketika kamu merasa diri kamu stuck nih, ketika kamu merasa diri kamu tuh udah cukup banget, coba kamu ikut-ikut pelatihan atau ikut-ikut seminar yang dimana kamu merasa kamu tuh paling bodoh di situ. Dan wajib banget kita tuh merasa diri kita tuh bodoh guys. Kalau kalian nggak merasa diri kalian bodoh, kalian bakal di situ-situ terus dan nggak akan pernah improve terhadap diri kita sendiri. So, ketika kamu punya waktu di weekend, lakukan hal itu dan coba lihat orang-orang yang lebih sukses dari kalian dengan tujuan kalian ingin mengimprove diri kalian. Step selanjutnya, coba kita bersyukur dan nikmati proses. Kenapa ini penting? Fokus pada hal-hal yang sudah kamu miliki akan membantu kamu merasa cukup dan lebih percaya diri. Jadi ketika kita fokus nih, oh iya, aku punya mic, aku punya tablet, aku punya iPhone. Oke, aku bersyukur aku punya ini sehingga aku bisa memanfaatkan itu
untuk ngonten katakan. Oke, aku punya kaki yang lengkap, aku punya tangan, aku punya mata, aku punya pikiran yang terbuka, aku bisa baca buku sehingga aku bisa menghasilkan ide konten yang menarik dari buku itu gitu. So, kita tuh harus banget bersyukur. Jangan pernah melihat kelebihan yang ada pada orang lain sebelum kita melihat ternyata kita tuh memiliki banyak hal kayak gitu yang mungkin orang lain nggak punya. Dan caranya adalah coba kita tuliskan 3 hal yang kamu syukuri tiap hari. Contoh, oh aku bisa bangun tidur dengan tenang, aku bisa minum air putih, aku bisa makan makanan yang mungkin tadi malam aku beli dan hari ini sisa. Kita syukuri aja semua itu gitu. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita, itu kita syukuri dan Allah akan menambah itu semua kan. Step selanjutnya, surround yourself with positive people. Kenapa ini penting? Lingkungan yang mendukung akan membantumu tetap termotivasi dan merasa nggak sendirian. Dan kalau kamu belum menemukan itu, kita hidup sekarang di zaman sosial media. Kamu bisa banget follow-follow akun yang membuat diri kamu tuh improve, membuat diri kamu tuh produktif, membuat diri kamu tuh termotivasi. Kalau kamu belum punya environment atau lingkungan yang seperti itu, kamu wajib banget di sosial media untuk melakukan hal itu. Karena kenapa? Kita tuh nggak bisa berjalan sendiri guys. Kita tuh butuh teman, kita tuh butuh mentor, kita tuh butuh orang-orang yang mensupport kita gitu. Kalau kita sendiri, kita selalu merasa tertinggal. Kita selalu merasa, oh ternyata orang lain lebih baik ya dari kita, sehingga kita nggak improve terus kayak gitu. Step selanjutnya, jangan pernah takut gagal. Kenapa ini penting? Kadang kita merasa tertinggal karena takut mencoba sesuatu yang baru. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Aku sering bilang kepada teman-temanku di sosial media bahwa di usia kita 20-an adalah fase dimana kita tuh mencoba hal-hal kegagalan kayak gitu. Trial dan error kita itu fasenya di usia 20-an. So, ketika kamu di usia 20-an, jangan pernah menganggap diri kamu tuh lebih baik dari orang lain, karena fase 20-an adalah fase di mana kita mencoba semuanya. Trial dan error kita tuh di umur 20-an. Dan step terakhir, percayalah pada proses hidupmu. Semua orang punya jalannya sendiri. Tidak ada timeline yang sama untuk setiap orang gitu. Apa yang tampak seperti kesuksesan cepat bagi orang lain mungkin adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang sebenarnya tuh kamu nggak pernah lihat gitu. Dan bagaimana caranya? Ingatkan ke diri kita bahwa kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri. Dan kita tuh harus sabar dan terus bergerak maju. Caranya gimana? Cara ngukurnya adalah kita harus lihat diri kita yang sekarang dan diri kita yang kemarin. Kalau diri kita yang sekarang masih belum lebih baik dari yang kemarin, mungkin besok pagi atau nanti malam kita sudah menyusun plannya bagaimana diri kita yang hari ini lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Kalau kamu merasa overwhelmed dengan perasaan ini, coba langkah-langkah kecil ini. Yang pertama, coba kita kurangi waktu di media sosial. Media sosial bukanlah gambaran nyata kehidupan, dan ambil jeda untuk fokus pada dunia nyata. Yang kedua, fokus pada perjalananmu sendiri. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Seperti yang aku bilang di step sebelumnya. Yang ketiga, syukuri hal-hal kecil. Kadang kita tuh lupa betapa banyak hal yang sudah kita miliki gitu. Dan coba sesekali kita luangkan waktu kita untuk menghargai apa yang ada di hidup kita. Yang keempat, bicarakan perasaanmu gitu. Kamu nggak sendiri. Banyak dari kita merasa hal yang seperti ini gitu. Merasakan hal-hal yang sama di usia 20-an. Bicara dengan teman atau orang yang kamu percaya itu mungkin bisa meringankan beban kita. Dan terakhir dari aku, kehidupan bukan soal siapa yang tiba di garis finish lebih dulu, tapi soal bagaimana kita menikmati perjalanan. Dan perasaan ini tuh wajar gitu. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu untuk terus maju. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, kamu punya nilai, kamu cukup, dan kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.